Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita bagus ya tentang Rocky Gerung dan Ngabalin. Saya bacakan dari CNN ya. Disindir Ngabalin soal nikah, Rocky Gerung ogah komentar. Minggu 8 Agustus. Ngabalin ini satu apa ya, bukan mozaik ya, bukan satu kekayaan intelektual juga ya, bukan sampah demokrasi juga ya. Pikirannya sih nggak sungsang sebenarnya, cuman mirip-mirip Basar gitu loh. Kita lihat ya, Ngabalin itu maksud saya Dr. Ali Mukhtar Ngabalin. Jakarta, CNN Indonesia. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mukhtar Ngabalin dinilai netizen menyerang pribadi Rocky Gerung yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Saya sorry ya, masih batuk. Dalam unggahan di akun Instagram Ngabalin Sabtu 7 Agustus yang menyinggung status Rocky yang belum menikah, kita doakan. Ini tulisan Ngabalin ya. Kita doakan Profesor abal-abal tukang nyinyir ini semoga cepat menikah dan berkeluarga. Dengan begitu dia akan sehat dan waras. Sementara kita harus maafkan dia karena otak dan hatinya ada beberapa saluran yang putus dalam kurung korslet, makanya nggak tenang kalau nggak nyinyir, ungkap Ngabalin dalam unggahannya tersebut. Tanpa dia menyerang secara personal ya. Siapa? Rocky Gerung. Dan itu sih menurut saya nggak etis ya, nggak ada adabnya. Tapi untuk konteks Ali Ngabalin ya nggak relevan bicara etis atau nggak etis. Sama dengan itu satu gelombang, satu kotak dengan Adi Armando ya dan teman-temannya itu. CNN Indonesia.com sudah menghubungi Ngabalin melalui tertulis dan sambungan telepon guna meminta penjelasan lebih lanjut terkait unggahannya tersebut. Namun belum diperoleh balasan hingga berita ini ditulis. Sementara itu, dihubungi CNN Indonesia.com, Rocky memilih tidak mau merespon pernyataan Ngabalin. Bagus sih, nggak usah direspon karena orang-orang seperti Ngabalin, seperti Ade Armando itu dia sangat senang ya kalau direspon ungkapan-ungkapannya yang kontroversial, karena itu yang diharapkan, respon dari ungkapannya. Dan ada orang-orang yang senang ya ungkapan-ungkapan ganjilnya itu direspon. Unggahan berisikan video menyerang
Rocky itu pun menuai beragam kritik dari para pengguna Instagram. Kebanyakan dari mereka mempertanyakan maksud dari unggahan Ngabalin tersebut dengan kapasitas dirinya sebagai tenaga ahli utama KSP, apalagi Ngabalin dinilai menyerang pribadi Rocky Gerung. Astagfirullah, berpolitikal dengan ilmu Tuhan, bukan dengan menyerang pribadi. Dengan komentar salah satu, demikian komentar salah satu akun Instagram. Jadi dalam perspektif saya, Rocky Gerung yang belum menikah itu tidak ada relevansinya ya dengan kritik-kritik dia yang tajam terhadap pemerintah ya. Jadi kritik-kritik yang frontal, radikal dan terbuka kepada pemerintah yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu nggak ada kaitannya dia sudah menikah apa belum ya. Kalau Ali Muchtar Ngabalin kan kita asumsikan sudah menikah ya, tapi pikiran-pikirannya nggak sehebat Rocky Gerung ya. Kalau Rocky Gerung itu kan salah satunya punya ini ya, kekuatan refleksi. Pikiran itu reflektif ya, ada deeping, ada kedalaman dan mengakar gitu. Kenapa kok bisa ada semacam kedalaman dan ada kekuatan argumentasi? Karena dia, Rocky Gerung itu kelihatan tampak kaya dengan teori ya, kaya dengan bacaan. Jadi dia berbicara itu betul-betul memang menguasai akar masalahnya. Nah, demokrasi, pembangunan, tentang hak asasi manusia, tentang lingkungan, tentang etik, filsafat, tentang politik, tentang oligarki. Itu konsep-konsep dasarnya dikuasai oleh Rocky Gerung. Oh, kemana ini? Masya Allah, orang sakit. Jadi nyinyir dalam perspektif Ngabalin, Rocky Gerung yang nyinyir itu bukan nyinyir yang biasa ya. Nyinyir punya bangunan argumentasi yang kuat, jernih dan kokoh ya. Meskipun jawaban-jawabannya spontan, tapi jangan lupa spontanitas yang dikeluarkan atau artikulasi intelektual yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung menjawab pertanyaan atau merespon satu masalah itu sudah melalui perjalanan yang lama, pergulatan dia dengan bacaan sejak mahasiswa, sejak muda. Jadi kekayaan itu, kekayaan teoritis, kekayaan bacaan itu yang tidak dimiliki oleh Dr. Ali Muchtar Ngabalin. Jadi nggak ada kaitannya dengan dia tidak menikah atau menikah ya. Buktinya Ali Muchtar Ngabalin yang sudah menikah itu pikirannya selalu di permukaan ya, tidak berani dia menyelam lebih mendalam karena memang dia tidak punya kemampuan untuk berenang di lautan intelektual dan menyelam ke dasar samudra yang lebih dalam dan lebih gelap ya. Tapi kemampuan untuk menyelam dan mengambil mutiara di dasar samudra yang gelap itu dimiliki oleh Rocky Gerung meskipun dia tidak menikah. Sementara yang menikah seperti Ali Muchtar Ngabalin tampak
seperti tidak pernah sekolah gitu maksud saya ucapan-ucapannya ya. Dan lagi dalam perspektif sejarah, soal tidak menikah itu soal pilihan kan. Ibnu Taimiyah itu tidak menikah ya, tokoh Islam yang besar, dan pikiran-pikirannya itu sangat otoritatif ya di bidang relasi Islam Kristen atau kritik-kritik dia yang tajam terhadap filsafat itu sangat kuat ya, sangat otoritatif ya. Ibnu Taimiyah yang tidak menikah. Atau bapak kebangkitan Islam dunia seperti Jamaluddin Al-Afghani yang wafat di akhir abad 20 ya, abad 19 ya, tahun 1996 1896 wafat. Itu karya-karya lisannya begitu kuat ya, sangat filosofis dan membangkitkan semangat perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme Inggris dan kawan-kawannya. Dan itu tidak menikah dia. Atau Imam Nawawi yang menghasilkan karya yang banyak, wafat dalam usia 43 tahun ya, karyanya adalah Riyadhus Shalihin dan lain-lain. Jadi soal tidak menikah ini tidak relevan ya, yang diungkapkan oleh Ali Ngabalin ini. Terus kemudian saya bacakan lagi ya. Nama Rocky bukan kali ini saja disebut oleh Ngabalin ya. Beberapa waktu lalu Ngabalin merespon rencana pengurus besar himpunan mahasiswa Islam pimpinan Abdul Muiz Amiruddin yang menyerukan demonstrasi di depan Istana Negara. Ngabalin mengaku tidak mengerti maksud soal HMI, soal kegagalan pemerintah Presiden Joko Widodo yang meminta penjelasan secara ilmiah dari HMI. Ya, kok hilang Rek? Ya. Jadi Ngabalin minta penjelasan secara ilmiah dari HMI, kenapa pemerintah itu kok gagal sehingga harus didemo. Pertanyaannya, kalau Ngabalin itu dikasih penjelasan secara ilmiah, apa dia itu punya kemampuan untuk bisa melakukan abstraksi ya? Saya nggak yakin kalau dijelaskan secara ilmiah itu dia bisa memahami persoalan dengan baik, karena kata orang Jawa, wataknya itu begitu selalu menyerang personal, jadi nggak masuk pada substansi masalah. Jadi kalau dijelaskan juga dia nggak akan mengerti, meskipun dia dokter ya. Problemnya mungkin dia akan bisa mengerti kalau itunya harus dilepas dulu, mungkin surbannya itu dilepas. Kemampuan memahami argumentasi orang lain itu saya kira terhalang ya oleh surban yang dia kenakan. Saya ngomongnya agak nggak mutu ya, maklum lagi sakit. Semoga Ngabalin tidak sakit ya, seperti saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Barok itu tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kipas angin deh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, 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 saya sehat meskipun kemarin ke puskesmas dan diberikan rujukan ke rumah sehat sampai doa hari Senin depan. Diduga batuk-batuk saya selama 3 bulan itu adalah tuberkulosis TBC. Doakanlah ada kabar baik insya Allah, dan sakit ini tidak bisa diperturutkan. Itu banyak program-program yang tidak jalan, dan insya Allah doakanlah mulai hari ini. Tanggal berapa sekarang? Sekarang hari Ahad ya, 2 Agustus ya. Bismillah, saya canangkan untuk pembangunan pesantren tahfiz Al-Quran Ojo Lali dan tempat sholat atau masjid syuhada 1 lantai dulu di tanah wakaf bapak keluarga Haji Parama Arta dari Bogor. Dan setelah saya survei, anak-anak ngaji di situ jauh, harus jauh ke masjid yang terdekat itu jauh, dan masyarakat tampaknya menyambut gembira bila ada tempat ngaji dan tempat sholat dekat lingkungan mereka. Dan mungkin ukuran yang akan kita bangun sangat sederhana, ukuran 8 kali 12 sebelum nanti yang 3 lantai itu termasuk asrama untuk para penghafal Quran di atas tanah 400 meter 3 lantai insya Allah tahap kedua. Dan beberapa dana sudah masuk. Mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Maaf. Dan kita akan mulai termasuk bikin sumur senilai sumur bor ya,